Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyani, NPM 2111030014, kelas 1C, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Mata kuliah fikih, dosen pengampu Bapak Ahmad Syaifullah MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih, usul fikih, dan ijtihad. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih juga membahas tentang cara beribadah dan muamalah sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam terdapat 4 mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut faqih. Sebagian ahli fikih membagi 4 pembahasan utama, yakni rubu' ibadat, rubu' malam, dan rubu' munakahat, dan rubu' jinajat. Namun sebagian ahli fikih lainnya membagi pembahasan fikih pada 2 aspek saja, yaitu rubu' ibadat dan rubu' muamalat. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasannya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah faqihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedangkan Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Fikih adalah masdar dari bab faqiha, yafqahu, yang berarti paham. Faquha dengan qaf berharokat dhamma artinya fikih menjadi sifat alami. Faqaha dengan fathah artinya lebih dulu, paham dari yang lain. Secara istilah, fikih artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil rincinya. Yang dimaksud pengetahuan mencakup ilmu pasti dan dugaan. Hukum-hukum syariat ada yang diketahui secara pasti dari dalil yang diyakini dan ada yang diketahui secara dugaan. Kalau masalah ijtihad yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah masalah dugaan. Karena jika diketahui secara yakin, maka pasti tidak ada perbedaan pendapat. Yang kedua, pembahasan pengertian usul fikih. Usul fikih merupakan gabungan dari 2 kata, yakni usul yang berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata fikih secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu kemudian mendapat tambahan, yakni yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Penggunaan kata fikih dengan pengertian paham antara lain tersebut dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, hendaklah setiap golongan dari mereka adalah sekelompok orang yang pergi untuk memahami ajaran agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Hukum dari dalil secara global, bukan secara spesifik tafsili. Sedangkan menurut Abdul Halim Hakim, usul fikih adalah dalil fikih secara global. Seperti ucapan para ulama, suatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban, suatu yang dikatakan sebagai larangan adalah menandakan sebuah keharaman, dan suatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hikmah dan kias. Analogi adalah sebuah hukum.
objek kajian usul fikih. Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, terutama berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli ilmu usul fikih, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat, syarat-syarat orang yang mujtahid dengan berbagai permasalahannya. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa, ruang lingkup kajian usul fikih ada 4, yaitu yang pertama hukum-hukum syariat, karena hukum syara adalah tamarah buah atau hasil yang dicari oleh usul fikih. Yang kedua, dalil-dalil hukum syara seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma, karena semuanya ini adalah musnid atau pohon. Yang ketiga, sisi perujukan dalil-dalil wujud adalah al-adillah, karena usul fikih ini merupakan al-istimar atau proses produksi. Dan selanjutnya, tujuan dan urgensi usul fikih. Menurut Al-Khudari dalam kitab usul fikihnya, tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat. Yang kedua, sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Yang ketiga, memelihara agama dari penyimpangan, penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Dan keempat, mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid dilihat dari dalil yang mereka gunakan. Yang kelima, mengetahui kekuatan dan kelemahan berijtihad sehingga para mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, perbedaan fikih dan usul fikih. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis dan berbicara tentang hukum dari aspek perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih berbicara tentang metode. Dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan, apa hukum suatu perbuatan, sedangkan usul fikih akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara menemukan atau proses penemuan hukum yang digunakan. Dengan kata lain, fikih lebih bercorak produk, sedangkan usul fikih lebih bercorak metodologis. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, pengertian ijtihad. Secara bahasa, kata ijtihad berasal dari kata jahada dengan mengikuti wajan ijtihad yang menunjukkan arti mubalaghah, berlebihan dalam perbuatan, yaitu mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan. Sedangkan secara istilah, pengertian ijtihad yang banyak dibicarakan dalam buku usul fikih adalah pengetahuan segenap kesanggupan oleh seseorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Ijtihad dalam istilah ahli usul fikih inilah yang banyak dikenal dalam masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat untuk menghindari kesalahan dan jebakan dalam berijtihad dibutuhkan kejujuran intelektual, ikhlas, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang seluruh masalah ijtihad. Pintu ijtihad selalu terbuka pada setiap masa, dengan perkembangan ijtihad selalu diperlukan.
dengan berbagai aspeknya, seperti nahwa, haraf, balaghah, dan lain-lain. Yang kedua, mengetahui nas-nas Al-Quran. Seseorang mustahid harus mengetahui hukum-hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang menyebutkan hukum-hukum tersebut, serta cara-cara mengambil atau memetik hukum itu dari ayatnya. Berdasarkan inilah mustahid mengimbaskan hukum akad. Tapi apakah seseorang mustahid harus hafal seluruh Al-Quran yang terdiri atas 30 juz dan 114 surah tersebut? Di kalangan ahli ijtihad terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan semacam itu. Imam Syafi'i konon diberikan sebagai salah satu ulama yang mensyaratkan mustahid harus hafal seluruh Al-Quran. Selanjutnya, sebagian ulama lain tidak mensyaratkan keharusan semacam itu, akan tetapi menganggap cukup halnya dengan mengetahui ayat-ayat hukum hingga kapan dan di mana perlu mustahid dapat merujuk kepadanya. Sebagian ulama lain tidak mensyaratkan keharusan semacam itu, akan tetapi menganggap cukup hanya dengan mengetahui ayat-ayat hukum hingga kapan dan di mana perlu mustahid dapat merujuk kepadanya. Imam Ghazali salah seorang dari kalangan mazhab Syafi'i yang tidak mensyaratkan mustahid harus hafal seluruh Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui tentang sunnah. Seseorang mustahid harus mengetahui hukum-hukum syarak yang disebut oleh sunnah Nabi. Sekiranya mustahid mampu menghadirkan sunnah yang menyebutkan hukum pada tiap-tiap bab dari pembuatan mukallaf, mengetahui peringkat sanadnya dari segi kesahihnya atau kedaifannya dalam periwayatan. Persyaratan ini dipandang penting bagi mujtahid antara lain karena mengingat fungsi hadis, termasuk dalamnya hadis-hadis hukum sebagai penjelas mubayyin Al-Quran. Yang keempat, mengetahui segi-segi qiyas. Mujtahid harus mengetahui tentang ilat dan hikmah pembentukan hukum karenanya hukum disyariatkan. Dan selanjutnya macam-macam atau tingkatan mustahid. Yang pertama, mustahid mustaqil, yaitu mustahid yang mampu menggali hukum-hukum syariat langsung dari sumbernya yang terpokok, Al-Quran dan Sunnah, dan dalam mengistimbatkan hukum mustahid mempunyai dasar-dasar istimbat sendiri, tidak mengikuti istimbat orang lain. Yang kedua, mustahid muntazib, yaitu mustahid yang dalam mengistimbatkan hukum mengikuti memilih usul istimbat imam mazhab tertentu, walaupun masalah-masalah furu' dia berbeda pendapat dengan imamnya. Yang ketiga, mustahid mazhab, yaitu mustahid yang mengikuti imam mazhabnya baik dalam masalah usul maupun furu'. Kalaupun dia melakukan istihadnya terbatas dalam masalah yang ketentuan hukumnya tidak dia perlukan dari mazhab yang dianutnya. Yang keempat, mustahid murajjih, yaitu mustahid yang tidak mengistimbatkan hukum-hukum furu' apalagi hukum asal, akan tetapi dia hanya membandingkan beberapa pendapat mustahid yang ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat. Selanjutnya yang kelima, mustahid mustadil, yaitu ulama yang tidak melakukan marji terhadap pendapat-pendapat yang ada, akan tetapi dia mengungkapkan dalil-dalil berbagai pendapat tersebut dan menerangkan mana yang patut dipandang, dipegang atau diikuti tanpa melakukan tarjih terlebih dahulu. Contoh lalaikan pembayaran zakat. Para qori banyak yang meninggalkan dunia dan umat khawatir Al-Quran akan hilang bersama kematian para penghafal Al-Quran. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.